Kita berjumpa kembali, senang sekali saudara-saudara seluruh umat pemenang di dalam acara Worship in Morning hari ini. Mari kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita mulai dengan menundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kembali kami mau datang menghadap hadirat Tuhan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji, menyembah Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapan Allah mengalir di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Janjinya ya dan amin. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, amin, terukir dalam kehidupan.
Yesus kaulah yang besar, layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, mari naikkan syukur-Mu, bawa segala hormat dan pujian bagi Allah yang dahsyat. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh hari ini kami mau berserah kepadamu Bapa. Kami percaya janji-Mu ya dan amin akan terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Oh yang lemah kiranya Kau kuatkan hari ini Bapa. Oh yang susah, yang berduka Tuhan hiburkan dengan kuasa-Mu. Oh kami yang mungkin sedang berbeban berat Tuhan, beri jalan keluar yang terbaik Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Oh kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Kami terus berserah kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Seru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh berseru dan memanggil namanya, amin. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Oh berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat memuji menyembah-Mu. Biar kiranya semua yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, sekarang kami rindu mendengar suara-Mu, berbicara lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh datang dari Tuhan saja. Berkati kami semua lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang berkaitan dengan doa. Saudara-saudara, judul khotbah saya hari ini adalah keluarga yang berdoa bersama. Saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 dan 20, ada firman Tuhan yang datang pada kita berbunyi demikian. Matius 18 ayat 19 dan ayat ke-20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jelas sekali firman Tuhan berkata, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini satu ayat yang sebetulnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Kita boleh mengaminkannya. Karena dikatakan jika 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga. Tentu permintaan atau maksud saya kalimat apapun juga di sini
bukan menunjuk sebuah permintaan yang menurut kita, semau kita, tanpa memikirkan firman Tuhan. Bahkan permintaan kita melanggar firman Tuhan pun kita berpikir bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu menjadi dewasa dalam hal ini. Perkataan kalimat meminta apapun juga di sini bukan berarti semua yang kita mau, yang kita minta itu pasti Tuhan akan jawab. Contoh, misalnya kita meminta musuh kita untuk Tuhan cabut nyawanya. Tentu itu permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaan yang negatif sifatnya, permintaan yang sifatnya jahat, permintaan yang sifatnya buruk tentu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi yang dimaksud di sini, jika ada dua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Tuhan, tentu adalah hal-hal yang baik, yang benar, dan hal-hal yang positif. Nah, saudara-saudara, dikatakan kemudian dalam ayat ke-20, alasannya adalah bahwa sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi Tuhan berkata bahwa jika ada 2 orang sepakat meminta berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikannya. Bapa di sorga akan memberikannya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini janji yang luar biasa. Karena itu kita pegang janji ini, bahwa ketika kita meminta kepada Tuhan, jika hal itu yang baik dan positif dan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kebenaran, kita boleh percaya Tuhan pasti akan memberikannya. Saudara-saudara, hari ini saya berkhotbah, menyampaikan pengajaran hari ini berkaitan dengan keluarga. Mengapa ada cukup banyak orang-orang yang berdoa bagi keluarganya belum dijawab oleh Tuhan? Mengapa ada seorang istri yang berdoa buat suaminya, doanya belum dijawab oleh Tuhan? Saudara, ada cukup banyak alasan-alasan yang menjadi penghambat doa. Tetapi hari ini kita melihat berdasarkan konteks firman Tuhan hari ini. Ternyata doa yang maksimal, doa yang berkualitas adalah sebuah doa yang dilakukan secara bersamaan. Saudara-saudara, ada 2 hal yang negatif yang kita harus jauhi ketika kita berdoa. Yang pertama, kita hanya meminta dukungan doa. Ada banyak orang datang kepada saya, kepada kami, kepada istri saya untuk meminta dukungan doa. Yang jadi persoalan bukan dukungan doanya yang salah atau meminta dukungan doanya yang salah. Yang jadi persoalan adalah ketika dia meminta dukungan doa, tapi dia tidak berdoa secara pribadi. Jadi hanya memohon untuk didukung dalam doa. Saudara-saudara, jadi artinya tidak ada kesepakatan di sana, tidak ada kebersamaan. Hanya minta didukung dalam doa. Harusnya orang tersebut juga berdoa. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan mendukungnya dalam doa. Firman Tuhan berkata, jika kita sepakat meminta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjawabnya. Apalagi doa-doa yang positif. Misalnya seorang suami meminta supaya istrinya bertobat, atau seorang istri memohon supaya suaminya mengalami pertobatan, atau seorang ibu atau seorang ayah memohon supaya anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saya percaya doa-doa seperti itu tidak akan Tuhan biarkan. Tuhan pasti menjawab. Namun jika doa itu hanya dititipkan kepada orang lain, kepada hamba Tuhan, kepada gembala saudara, maka doa itu tidak akan menjadi doa yang penuh kuasa. Harusnya ketika saudara meminta dukungan doa, ada kesepakatan di sana. Baiklah, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, tolong bantu dalam doa, tolong dukung dalam doa, dan saya pun berdoa. Nah, saudara-saudara, itulah yang akan menjadikan doa saudara dan kami berkualitas di hadapan Tuhan. Ini kesalahan yang pertama. Seringkali ada banyak orang hanya menitipkan doa tanpa berdoa, saudara-saudara. Lalu yang kedua, saudara-saudara, ada banyak kesalahan di dalam keluarga ketika berdoa hanya berjalan sendiri-sendiri.
Tidak bersama-sama maksud saya. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang sebetulnya perlu kita gali lebih dalam, tetapi hari ini saya akan bagikan hanya sekedar praktisnya saja. Contoh itu adalah dari seorang bernama Ayub. Ayub, firman Tuhan katakan, adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Dan Ayub adalah orang yang selalu berdoa ketika anak-anaknya habis melakukan pesta-pesta. Ayub takut anaknya melakukan kesalahan di tengah pesta itu, apa perkataan yang salah atau perbuatan-perbuatan sikap yang tidak menyenangkan Tuhan. Sebuah teladan yang baik sebetulnya dari seorang ayah. Ayub berdoa, membangun mezbah, membawa doanya kepada Tuhan, memohon supaya anak-anaknya diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kita semua tahu dalam kisah Ayub, ada titik kelemahan Ayub di mana akhirnya iblis dapat bekerja menyerang Ayub dan keluarganya sehingga anak-anaknya meninggal dunia. Saudara-saudara, dan Ayub mengalami penderitaan yang begitu dahsyat luar biasa. Memang dari satu sisi adalah karena Tuhan mengizinkan. Tetapi menurut saya Ayub memiliki celah kesalahan yang saya berharap kita tidak melakukannya. Apa itu kesalahan Ayub? Menurut saya adalah Ayub hanya berdoa sendirian. Saudara-saudara, dia tidak mengajak anak-anaknya juga berdoa supaya anak-anaknya terhindar dari malapetaka. Ayub memang berdoa buat anak-anaknya. Sayang, dia tidak berdoa bersama-sama dengan anak-anaknya. Kita juga tidak melihat, maksud saya, contoh di mana Ayub berdoa bersama dengan istrinya sehingga istrinya menjadi seorang perongrong bagi Ayub. Saya memang tahu tidak mudah. Mungkin Ayub sudah mengajak mereka bersama, tetapi tidak berhasil. Jadi Ayub hanya berdoa sendirian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah keluarga seringkali seorang ibu atau seorang ayah atau seorang anak hanya berdoa sendiri sebagai tiang doa. Kenapa? Mungkin yang lain diajak berdoa bersama-sama tidak mau melakukannya. Tetapi ini menjadi sesuatu hal yang harus kita pertimbangkan. Kita harus terus-menerus mengajak dengan lemah lembut anggota keluarga kita berdoa bersama-sama. Saya sebagai orang tua, kami sebagai orang tua tidak cukup hanya mendoakan anak-anak saja. Kami juga harus membangun mesbah doa supaya covering dari Tuhan bisa terjadi lebih maksimal. Seorang istri sebaiknya mengajak suaminya. Jika suaminya tidak mau, ajaklah anak-anak saudara. Seorang suami mengajak istrinya berdoa dan sepakat meminta, apapun juga Tuhan akan menjawabnya. Namun jika istri saudara sulit diajak berdoa bersama, ajak anak-anak saudara. Jika masih sulit juga, teruslah berusaha, teruslah berupaya. Karena firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, memang bukan satu pekerjaan yang mudah, tetapi ini merupakan satu hal yang harus kita perhatikan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun juga permohonan kita, yang baik, yang positif, yang benar tentu di hadapan Tuhan. Tentu semua dimulai dari adanya kesepakatan dan kebersamaan. Kesepakatan itu artinya juga salah satunya adalah kebersamaan, saudara, kekompakan di dalam doa. Memang ada masalah juga ketika suami, istri, dan anak-anak berdoa namun tidak ada kesepakatan di dalamnya. Jadi antara kebersamaan dan kesepakatan ini harus berjalan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dua hal yang negatif yang seringkali dalam rumah tangga membuat doa kita kurang maksimal. Berdoa hanya menitipkan doa kepada orang-orang yang dianggap lebih rohani dan berdoa secara sendiri-sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada hari ini kita meminta kekuatan dari Tuhan, meminta supaya Tuhan boleh membawa kita memiliki keluarga yang berdoa bersama-sama. Saya percaya bahwa janji firman Tuhan ini akan menjadi ya dan amin dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan karena Dia baik, karena Dia selalu mau menjawab doa kita. Tapi seringkali kita salah dalam berdoa, atau kita salah saat berdoa. Biarlah melalui pengajaran firman Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama dapat memiliki doa yang lebih bermutu, lebih berkualitas dan lebih maksimal di hadapan Tuhan. Haleluya. Mendengar lebih dari yang kudoakan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya waktu yang tepat, berlihat yang jadikan semua. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan semua. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kami akan melihat Tuhan akan jadikan semuanya indah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu yang terbaik dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Ajar kami mengerti setiap jalan-Mu Bapa, biar kiranya kami boleh memiliki keluarga-keluarga yang berdoa Tuhan. Mari Tuhan, apabila ada penghalang-penghalang bagi keluarga kami, untuk kami boleh membangun mesbah doa pada hari ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kiranya segala penghalang itu dihancurkan oleh karena kuasa-Mu, sehingga kami semua boleh memiliki mesbah-mesbah doa dalam keluarga kami masing-masing Tuhan. Sehingga setiap doa-doa kami menjadi lebih powerful di hadapan Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Kau jamah setiap anggota keluarga kami Tuhan, dan mereka boleh sama-sama memiliki hati dan roh untuk berdoa ya Bapa di dalam mesbah keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa buat setiap pergumulan yang kami alami, baik pergumulan dalam masalah kesehatan, dalam masalah keuangan, pekerjaan, usaha kami, di dalam juga rumah tangga kami, dan apapun pergumulan yang kami alami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan beri kami kekuatan, mari Tuhan beri kami hikmat
Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangannya yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua. Mari kita berkata, Amin. amin. Puji Tuhan saudara-saudara, biarlah kiranya persekutuan kita hari ini membawa damai sejahtera dan tetap sukacita di hadapan Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali di dalam Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.